Halo semua, welcome back to my channel. Semoga masih dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Di video kali ini, aku akan mencoba membuat budgeting untuk gaji yang diterima per minggu. Video ini merupakan request dari beberapa komen di video November budget aku sebelumnya. Di sini, aku hanya menempatkan diri aku sebagai seseorang yang berbagi informasi, berbagi pengalaman, bukan sebagai konsultan keuangan atau ahli keuangan banget gitu. Oke, langsung aja. Di sini aku memberikan contoh gaji 500.000 per minggu untuk tanggungan satu orang dan tinggal di rumah sendiri, artinya bebas biaya sewa rumah. Langkah pertama yang aku lakukan jelas membuat judul, kemudian di sini aku membuat dua tabel. Masing-masing tabel ini nantinya aku akan isi dengan pendapatan dan tabungan. Tabel ini aku bagi ke dalam dua kolom. Masing-masing kolom berisi, kolom pertama itu minggu, jadi ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Dan kolom keduanya itu diisi dengan jumlah, artinya dengan jumlah uangnya yang akan kita masukkan di budgeting ini. Untuk jumlah pendapatan per minggunya, di sini aku tulisnya 500.000 ya. Jadi dianggap aja per minggunya itu jumlah yang didapat tetap 500.000. Untuk tabungan, di sini aku menyisihkan masing-masing minggunya itu 10%. Jadi minggu pertamanya itu 10% dari 500.000 yaitu 50.000. Kemudian minggu kedua sampai seterusnya sama 50.000. Kemudian nantinya akan aku totalkan. Jadi total pendapatan untuk satu bulan itu yaitu 2 juta rupiah. Sedangkan untuk tabungan totalnya 200.000 per bulan. Ini dijadikan sebagai tabungan utama ya. Selanjutnya, aku menulis untuk biaya tetap, artinya biaya yang tidak berubah untuk satu bulan. Biaya pertama yang aku tulis yaitu untuk listrik dan air. Jadi listrik dan air ini aku anggarkan sebesar Rp250.000. Sementara yang kedua yaitu iuran BPJS. Di sini iuran BPJS aku anggap Rp150.000. Selanjutnya, aku mendata untuk biaya tambahan. Biaya tambahan ini variable expense, jadinya biaya yang bisa berubah tergantung dari kebutuhan bulan tersebut. Yang pertama aku tulis yaitu untuk biaya makan. Biaya makan ini sesuai kebutuhan aja, per bulannya aku anggarkan di sini Rp500.000. Kemudian yang kedua yaitu untuk belanja bulanan. Belanja bulanan di sini aku anggarkan relatif besar 300.000, termasuk sudah beras yang ada di sini, beras dan keperluan lain seperti sabun, tepung-tepungan juga saya masukkan di situ. Kemudian yang ketiga yaitu untuk transport. Transport ini satu bulannya aku masukkan anggarkan 100.000, jadi per minggunya itu 25.000. Dan selanjutnya yaitu untuk pulsa aku anggarkan 100.000. Dan yang selanjutnya lagi ada sedekah. Sedekah ini nggak boleh terlewatkan, wajib ya, 50.000. Ini nilainya bisa berubah, bisa lebih, asal jangan kurang.
Kita boleh perhitungan dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan lain, tapi untuk sedekah nggak boleh. Kemudian yang terakhir jajan, aku anggarkan Rp150.000. Jadi total untuk biaya tetap ini yaitu Rp400.000. Kemudian untuk biaya tambahan totalnya yaitu Rp1.200.000. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Dari sini kita bisa menghitung pendapatan kita 2 juta, kemudian dikurangi tabungan 200.000, kemudian dikurangkan dengan biaya tetap 400.000 dan biaya tambahan 1.200.000, berarti masih ada sisa sebesar 200.000. Nah, sisa 200.000 ini kita jadikan sebagai dana darurat. Jadi dana darurat ini bisa sewaktu-waktu kita gunakan ketika keadaan emergensi banget. Kemudian kita sudah agak tenang nih karena dari gaji ini kita sudah menyisihkan untuk tabungan dan masih ada dana darurat sebagai cadangan keuangan kita ketika di akhir bulan kita lagi bokek-bokeknya. Nah, selanjutnya di sini aku mau buat anggaran per minggu karena kan kita menerima gajinya per minggu bukan per bulan. Kalau anggaran di atas ini untuk biaya tetap dan biaya tambahan itu kan untuk 1 bulan, sementara kita perlu membuat anggaran mingguan. Nah, anggaran mingguan ini setelah dikurangkan dana darurat dan tabungan jadi sisanya 400.000. Maka 400.000 inilah yang harus kita manfaatkan untuk belanja kebutuhan mingguan kita. Pertama, untuk makan ini kan aku anggarkan 500.000 per bulan. 1 bulan ada 4 minggu aku anggap, jadi 500.000 dibagi 4, jadi per minggunya itu kita punya jatah 125.000 atau satu harinya itu bisa kita anggap 17.000. Tapi saran aku lebih baik kita belanjanya mingguan ya. Kemudian untuk listrik kita bisa anggarkan 50.000 per minggu. Kemudian selanjutnya untuk belanja bulanan kita bagi 4 lagi, jadi belanja mingguan. Jadi 1 minggunya itu kita punya jatah 75.000. Selanjutnya untuk transport ini aku bagi 4 juga, 100.000 dibagi 4 berarti per minggunya punya jatah 25.000. Transport 25.000 ini berarti aku harus manfaatkan seirit mungkin. Jadi kalau misalnya aku harus jalan dengan teman, hangout atau apa, otomatis aku harus mengambil dari dana darurat. Kemudian untuk pulsa aku ambil 50.000 untuk 2 minggu. Kemudian sedekah otomatis dibagi 4 juga ya, berarti 12.500 per minggu. Dan yang terakhir itu adalah untuk jajan. Jadi jajan di sini dibagi 4 juga, 150.000 dibagi 4 berarti 37.500. Jadi saran aku, jika kita mendapatkan gaji pas-pasan seperti ini, kita harus memikirkan bagaimana cara mendesain hidup sederhana. Yang pertama, misalnya daripada kita makan di kantor, di luaran yang bisa jadi 20.000 seporsi, mendingan kita bawa bekal dari rumah. Yang penting kita rajin bangun pagi dan memasak untuk menyiapkan bekal tersebut. Total per minggunya ini 374.000, berarti masih ada 26.000. 26.000 inilah yang nantinya akan kita simpan untuk jatah iuran BPJS, atau jika iuran BPJS ini bisa tercover dengan dana yang lain, maka bisa kita simpan sebagai tabungan. Apakah ini cukup untuk membayar iuran BPJS? Ya tentu saja cukup. 26.000 dikali 2 kan sudah 52.000. Kemudian untuk pulsa itu hanya kita gunakan per 2 minggu. Jadi masih ada 2 minggu yang lain free masing-masingnya itu 50.000. Jadi kalau ditotalkan cukup 150.000 untuk membayar BPJS. Kemudian hal lain yang wajib kita lakukan dalam membuat budgeting setiap bulan yaitu membuat tantangan menabung. Nah, di sini aku menggunakan 5.000 per hari. Tantangan menabung ini
tidak wajib kita lakukan karena ini hanya sekedar tabungan pendamping dari tabungan utama yang sudah kita sisihkan per minggunya 10%. Di sini aku membuat kotak sebanyak 30 kotak, jadi selanjutnya dibikin aja angka 1 sampai 30. Dan kalau misalnya kita dalam satu hari itu free 5.000, misalnya kita tidak menggunakan ongkos bensin, berarti kita bisa menyimpan 5.000-nya ke dalam tabungan ini, tantangan menabung ini maksudnya. Kemudian kalau misalnya dalam satu hari itu ternyata kita ada undangan makan di tempat teman misalnya, berarti otomatis kita tidak menggunakan uang belanja dalam hari itu. Berarti uang belanja yang 17.000 per hari itu bisa kita simpan ke dalam tantangan menabung ini, atau disimpan sebagian untuk belanja hari berikutnya. Setelah membuat tantangan menabung, selanjutnya yang wajib kita buat adalah catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran ini supaya kita mengetahui ke arah mana kebanyakan pengeluaran kita. Kalau ternyata pengeluaran kita itu nantinya kebanyakan dilakukan untuk hal-hal yang tidak begitu urgent, jadi kita bisa mengontrol di bulan berikutnya sebagai evaluasi. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya, apakah uang makan 125.000 per minggu itu cukup untuk biaya makan hari-hari? Kan otomatis 125 dibagi 7 kan 17.000 per hari. Nah, di sini saran aku, ketika kalian ingin memanfaatkan uang sehemat mungkin untuk biaya makan, kalian bisa datang ke pasar tradisional. Di pasar tradisional itu kita bisa membeli barang-barang dengan ukuran tertentu sesuai keinginan. Misalnya kita ingin beli labu atau bayam sebanyak 3.000 atau 2.000 rupiah aja itu bisa, atau beli ayam seperempat kilo itu bisa, atau beli ikan hanya 10.000 itu bisa. Misalnya ikan tongkol, ini berdasarkan pengalaman aku ya, ikan tongkol itu 1 kilo di tempatku ini kan 25.000, berarti kita bisa kok beli cuma 10.000 atau 8.000 aja. Yang jelas kalau di pasar tradisional itu tawar-menawar barang itu hal yang wajar dan diperbolehkan. Kemudian di sini aku memberikan 3 option, dengan dana 17.000 itu kita bisa beli apa aja gitu. Tapi ini hanya untuk satu orang ya, dan berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, mungkin di sini ada bunda-bunda yang menonton dan lebih paham, bisa jadi beliau bisa mengatur lebih baik daripada aku. Dan sekali lagi di sini kita jangan terlalu kaku dalam budgeting. Kalau misalnya dirasa uang belanja itu kurang, kita bisa mengambil kok dari dana cadangan. Misalnya dalam 1 minggu itu ternyata kebutuhan kita lebih banyak, kita ambil dana cadangan berapa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau misalnya kita melakukan subsidi silang. Subsidi silang itu sendiri adalah mengambil dana dari alokasi lain yang dianggap berlebih. Nah, inilah contoh dari aku dalam membuat monthly budgeting untuk gaji yang diterima mingguan. Ternyata dari gaji 500.000 per minggu, kita bisa menyisihkan 200.000 per bulan, plus tantangan menabung bulanannya juga jika serius kita lakukan. Jika ternyata kita mendapatkan kenaikan gaji nantinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan nilai tabungan kita sebelum menaikkan anggaran pengeluaran. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지
있어